Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar buku petik halaman 65, Bahasa Indonesia. Tujuan belajar kita adalah untuk memahami kosakata tentang kebersihan di tempat bermain dan membuat laporannya. Kosakata tentang kebersihan di tempat bermain. Misalnya ada sebuah teks dengan kata-kata bermain, artinya melakukan permainan dengan alat-alat yang menyenangkan. Berolahraga adalah kegiatan untuk melatih kesehatan seseorang. Udara artinya benda berbentuk gas yang tidak terlihat. Pepohonan artinya tumbuhan berbatang keras dan tinggi dan jumlahnya banyak. Belajar membuat laporan kebersihan tentang tempat bermain. Yang pertama, amati gambar. Yang kedua, gunakan kata dan kalimat efektif. Kesimpulan belajar kita sudah belajar kosakata dan laporan di lingkungan bermain. Selamat belajar. Assalamualaikum anak-anak hebat. SBDP tema 4, subtema 3. Membuat karya 2 dan 3 dimensi. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah siswa dapat membedakan karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui contoh dari karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Dan hanya bisa dilihat dari satu sisi. Mari kita simak apa saja contoh karya 2 dimensi. Ada gambar dan lukisan. Semua itu termasuk karya 2 dimensi. 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang dan dapat dilihat di semua sisi. Beda ya dengan 2 dimensi. Contohnya, vas bunga, guci, dan patung. Ini termasuk 3 dimensi. Bahan alam untuk membuat karya 3 dimensi ada tanah liat yang diolah menjadi vas dan batu menjadi peralatan masak. Cobek ya untuk membuat sambal. Kayu diolah dan dijadikan meja. Rotan dibentuk menjadi vas. Setelah bahan alam, kita beralih ke bahan buatan untuk membuat karya 3 dimensi, yaitu dengan plastisin. Bisa dibentuk-bentuk ya. Ada beberapa teknik atau cara untuk membuat karya 3 dimensi. Yang pertama dibentuk, kemudian dibakar seperti gerabah. Yang kedua dipahat seperti patung, dan dianyam seperti tas. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustazah Galuh dan kita akan belajar bersama tentang materi bangun ruang. Anak-anak, kalian tahu tidak apa bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya yang sama. Sisi atas dan sisi bawah
sisi samping kiri dan kanan, serta sisi depan dan belakang. Di sekitar kita ada banyak loh benda yang mempunyai bentuk balok, seperti lemari, penghapus, buku, dan lainnya. Kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama. Contoh benda dengan bentuk kubus adalah kotak kado, dadu, dan sebagainya. Tabung. Tabung mempunyai bentuk tutup dan alas yang bentuknya lingkaran, seperti gelas, roda mobil, dan lain-lain. Bola. Bola mempunyai bentuk bundar. Contoh bentuk bola adalah bola basket, bola tenis, dan sebagainya. Kerucut. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dan bagian atas berbentuk runcing. Benda dengan bentuk kerucut adalah nasi tumpeng, topi petani, dan sebagainya. Kalian telah mempelajari ruas garis pada bangun datar. Selain bangun datar, bangun ruang juga memiliki ruas garis. Perhatikan bangun ruang berikut. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Yang pertama, ruas garis pada alas AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya, ruas garis pada atap EF, FG, GH, HE, dan ruas garis yang tegak adalah AE, BF, CG, dan DH. Dalam menulis ruas garis boleh dibolak-balik ya, asalkan dalam satu ruas garis. Contoh ruas AB atau ruas BA. Nah, sama halnya pada ruang balok, mempunyai 12 ruas garis, yaitu PQ, QR, RS, SP. Pada atap TU, UV, VW, WT. Yang tegak PT, QU, RV, dan SV. Coba perhatikan garis yang berwarna biru, itu menunjukkan ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut juga rusuk. Ada berapa rusuk kubus? Ya benar, ada 12. Selain rusuk, kubus memiliki sisi. Ada berapa sisi pada kubus? Kita hitung yuk. Sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Ada 6 sisi. Kubus juga memiliki titik sudut. Ada berapakah titik sudutnya? Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Ada 8 titik sudut. Jadi dapat kita simpulkan ciri-ciri kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Setelah itu, coba kalian tentukan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut pada ruang berikut ya. Assalamualaikum anak-anak. Untuk pelajaran SBDP kali ini, kita akan mempraktikkan untuk membuat bangun ruang. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama yaitu tusuk gigi. Kalian boleh menggunakan sapu lidi atau tusuk sate, terserah kalian. Tapi untuk kali ini ibu mencontohkannya menggunakan tusuk gigi. Oke. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan adalah ya, plastisin atau lilin. Nih berwarna-warni ya. Ada 2 macam atau 2 buah plastisin yang ibu gunakan untuk praktek hari ini. Oke, nah ini saja alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktek hari ini. Simak baik-baik ya videonya. Oke, untuk alat dan bahan tadi ini sudah ibu buka ya, ibu buka masing-masing. Seperti itu giginya sudah dibuka semua. Kemudian lilinnya juga sudah. Nah, yang pertama kita akan membuat bangun ruang 5 segi 4.
Nah, seperti ini bentuknya. Sekarang kita akan membuat bangun ruang 5 segi 4. Gimana sih caranya? Kita mulai yuk. Setelah kalian keluarkan tusuk giginya, ya, kalian buat kerangkanya dulu. Ini kita sisihkan dulu ya. Kita buat kerangkanya yaitu berbentuk persegi. Ini sebagai dasarnya. Nah, persegi. Oke, ini adalah dasarnya. Sekarang kita buka plastisinnya. Terserah kalian mau warna apa aja. Sekarang ibu membuka warna pink. Kita buka ya. Setelah itu kalian buat bentuk bola-bola kecil-kecil. Oke, kalau sudah membuat bola seperti ini, kita taruh di ujung tusuk giginya. Kita tuncelkan. Nah, seperti ini ya. Kita tusukkan di kedua sisinya, jadinya seperti ini. Kita buat lagi bola-bola dari lilin ini. Kalau sudah, kita masukkan lagi di ujung satunya. Oke. Lagi. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita buat lagi bola-bolanya. Nah, kalau udah habis, kita buka lagi lilin yang lain. Serah kalian. Sekarang lilinnya yang warna hijau. Oke, sudah berbentuk bola-bola. Kita tusukkan lagi. Nah, sudah jadi untuk bagian bawahnya. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita membuat bagian atasnya. Oke, masih kita membutuhkan tusuk gigi yang tadi. Tapi kita buat bola-bola dulu aja ya. Kita buat bola-bola dari lilin lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tusukkan lagi tusuk gigi yang bagian atas. Kita sedikit miringkan ya. Kita bikin semuanya dulu deh. Kita tuncelkan, tusukan, maaf ya, maksudnya ditusukin lagi. Nah, oke. Ketika sudah, kita buat bagian tengahnya yang tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bangun ruang yang pertama kita sudah jadi Nah, seperti ini ya. Nih, kalau dari samping seperti segitiga. Nah, oke, boleh kalian sambil ratakan. Oke. Ini bagian bawahnya. Kalau lihat dari bawah seperti ini. Nah, mudah ya membuatnya ya. Oke, nah ini bangun ruang yang pertama, yaitu kerusi. Sekarang kita buat bangun ruang yang kedua. Ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita membuat bangun ruang yang kedua. Kalian tahu kita akan membuat apa? Ya, membuat bangun ruang kubus. Kita siapkan lagi tusuk giginya. Kita keluarkan saja, oke.
Kalau sudah, lilin yang tadi masih kita siapkan di sini. Nih lilinnya. Sekarang kita buat kerangkanya lagi. Kalian tahu bagaimana bentuk bangun ruang kubus? Nah, gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat kerangkanya dulu ya. Sama. Jadi kalian buat bentuk persegi atau segi 4. Nah, begini. Oke, kalau sudah, kita buat bulatan lagi dari lilin. Nah, kita buat bulatan lagi ya. Ya, kita buat dulu, kita taruh dulu aja ya di sini ya. Nanti kita tinggal pasang-pasang saja. Sekarang Ibu mengambil yang warna kuning. Oke, kita buat bola-bola lagi. Kalau sudah, kita sisihkan. Kita buat bola-bola lagi. Kita taruh, kita buat bola-bola yang banyak. Sekarang warna biru. Oke, kita taruh warna-warni. Mudah kan cara membuatnya? Oke, kita cukup sampai sini dulu bola-bolanya. Sekarang kita masukkan lagi seperti tadi. Tusukkan juga di sisi yang lain. Selanjutnya, ini warnanya terserah kalian ya. Sesuai kesukaan kalian. Oke. Di sisi yang lainnya juga sama, kalian tusuk juga. Oke, ini sudah jadi kerangkanya, bawahnya. Sekarang kita bagian atas. Kita tusuk lagi bagian atas. Ini seperti tusukan lilin ulang tahun ya. Nah. Oke, kalau sudah, kita kasih lilin lagi, taruh lilin di atasnya. Nah, sekarang kita satukan dengan tusuk gigi yang lain. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita tusuk lagi. Oke, selanjutnya. Oke. Mudah kan? Oke, kita tusuk lagi. Dan yang terakhir. Nah, oke, satu lagi. Oke, selesai. Nah, kita sudah membuat bangun ruang yang berbentuk kubus seperti ini. Kita sisihkan dulu yang lain. Oke, nah ini kalau dari atas. Sekarang kita lihat dari samping. Tuh. Kalian boleh sambil diratakan ya, biar indah, biar semua sisinya sama. Nah, ini lucu ya. Kalian bisa membuatnya di rumah masing-masing. Mudah kan cara membuatnya? Oke, terima kasih untuk perhatian kalian semua. Praktek membuat bangun ruangnya kita akhiri sampai di sini ya.
Ini adalah hasil praktek kita hari ini. Yang pertama yaitu tadi kita membuat, dan yang kedua kita membuat kubus. Nah, kalian di rumah silahkan membuat atau mempraktekkan cara membuat bangun ruang ini ya. Setelah itu kalian nanti tugasnya adalah mengirimkannya ke ibu. Kalian boleh membuat 2 ini, yaitu kubus, tapi boleh membuat lebih dari 2. Boleh membuat balok, atau kalian mungkin mau bereksperimen membuat tabung ya. Masih banyak kok bangun ruang yang lainnya, terserah kalian. Oke? Terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, untuk kali ini kita akan mempelajari tema 4 subtema 3, gerakan kelenturan tubuh. Variasi gerakan kelenturan tubuh ada pada persendian bagian lengan dan seluruh tubuh. Variasi yang pertama adalah memutar kedua lengan. Cara melakukannya, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, dan ikuti instruksinya, memutar kedua lengan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya, mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Cara melakukannya sama, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, mengayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya adalah membungkukkan tubuh ke atas dan ke bawah. Cara melakukannya, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, dan mengikuti seperti ada pada video tersebut. Selanjutnya, meliukkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Cara melakukannya, berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu, dan meliuk ke kanan dan ke kiri. Nah, itulah videonya. Silahkan mencoba di rumah ya. Tingkatkan ibadahnya, jaga kesehatan, jaga imunitas. Jika keluar, pakailah masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga tetap semangat ya dan sehat selalu. Anak-anakku, kalian kemarin sudah libur Maulid Nabi. Sekarang kita mulai pembelajaran lagi ya anak-anakku. Dan hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi sikap persatuan dan kebersamaan dengan teman di tempat bermain. Sebelumnya, Ustazah bacakan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami makna bersatu dalam persatuan dan kebersamaan teman di tempat bermain. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman melakukan persatuan dan kebersamaan teman di tempat bermain. Yang ketiga, siswa mampu menerima sikap persatuan dan kebersamaan teman di tempat bermain. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang, ayo kita simak penjelasan Ustazah ya. Anak-anakku semuanya, setiap hari kalian pasti bermain dengan teman-teman. Apakah itu bermain dengan teman di sekolah, maupun bermain dengan teman yang di rumah, ataupun di mana saja. Menyenangkan bukan anak-anakku ketika kita bermain dengan teman-teman? Sangat menyenangkan ya. Tetapi anak-anakku,
ketika kita bermain dengan teman-teman, kita harus menunjukkan sikap kebersamaan dengan teman. Kenapa anak-anakku? Karena dengan kita menunjukkan sikap kebersamaan dengan teman, akan dapat tercipta suatu sikap persatuan di antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, menerapkan sikap persatuan itu bisa membuat bermain semakin menyenangkan, dan juga kita akan menjadi rukun dan tidak perlu bertengkar dalam bermain. Nah, anak-anakku, berikut contoh sikap persatuan ketika kita sedang bermain. Yang pertama, ketika kita sedang bermain dengan teman-teman, anak-anak harus mau menerima kekalahan dengan ikhlas, dengan lapang dada. Tidak boleh marah-marah ketika kita mengalami kekalahan. Yang kedua, tidak bersikap mau menang sendiri. Jadi ketika kita bermain dengan teman, tidak boleh menunjukkan sikap mau menang sendiri. Contohnya bagaimana anak-anakku? Ketika kita bermain dalam suatu permainan, mungkin sepak bola anak-anakku ya, kemudian teman-teman ingin membagi, kamu bagian ini, kamu bagian ini, tetapi kamu tidak mau, enggak, aku mau bagian yang kiper. Ya, kamu tidak boleh bersikap begitu, tapi harus kita menunjukkan sikap yang ikhlas ketika teman menunjukkan satu persatu bagian ketika bermain sepak bola. Tidak boleh kita menuntut aku harus jadi penjaga gawang. Itu namanya kita mau menang sendiri. Yang ketiga, gemar menolong teman yang kesulitan. Nah, ketika teman sedang kesulitan dalam suatu permainan, anak-anak tidak boleh mengejek, tetapi harus membantu ya. Mungkin pada waktu permainan sepak bola tidak bisa cara menendang, anak-anak harus membantu, tapi tidak boleh mengejek. Kemudian jujur dan tidak curang ketika bermain. Ini masih dalam contoh permainan sepak bola ya anak-anakku ya. Ketika kalian bermain sepak bola, kalian juga harus jujur dan tidak boleh curang. Karena anak yang jujur akan disayang sama Allah. Ketika anak yang curang tidak akan disayang sama Allah, dan teman-teman juga tidak akan suka dengan anak yang suka curang, tetapi teman-teman suka dengan anak yang jujur. Selanjutnya yaitu mau berbagi dengan teman. Jadi ketika bermain kita mau berbagi dengan teman. Tidak boleh menunjukkan sikap yang mau menang sendiri. Nah, ini adalah contoh permainan yang menunjukkan sikap kebersamaan, yaitu permainan sepak bola dan juga permainan kasti. Karena dengan kebersamaan itu persatuan akan terjalin. Dengan persatuan kita akan menjadi hidup rukun, damai, tenang, sehingga ketika bermain dengan teman akan menyenangkan, tidak ada yang suka marah-marah. Begitu ya anak-anak ya penjelasan Ustazah pada pagi hari ini. Apabila kalian belum paham, kalian bisa membaca atau bisa belajar lagi di rumah di buku Bu Petik 2D subtema 3 halaman 82. Tetap semangat, rajin ibadah, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.